Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, aku Yara dari kelas 6C. Kali ini aku akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema memuliakan Al-Qur'an. Namun sebelum itu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia. Serta tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-temanku, tentunya kita tahu bahwa Al-Quran adalah salah satu dari banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang mengandung banyak sekali hikmah serta petunjuk dan juga pengajaran yang mencakup segala aspek kehidupan. Bahkan konsep kehidupan terbaik, ketinggian dan kekuatan juga melebihi gunung. Seperti yang terdapat pada surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang memiliki arti, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tidak terpecah belah dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dari arti ayat tersebut sudah kita mengetahui bahwa kita sebagai umat muslim dan sebagai manusia yang diberikan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala harusnya dapat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, kita juga sebagai manusia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan dan keseharian kita. Namun dari masa ke masa masih banyak sekali orang yang merendahkan dan serta menghina agama Islam. Bahkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu objek penghinaan mereka. Seperti contohnya pada zaman Rasulullah SAW, di mana seorang Musailamah al-Khazaz yang merupakan salah satu tokoh kafir yang mengaku sebagai nabi, bahkan dia juga memasukkan Al-Quran. Dari pengakuan dia sebagai seorang nabi, bahkan dia memasukkan Al-Quran, itu sudah sangat menghina Islam. Bukan cuma di zaman Rasulullah saja, tapi di zaman-zaman modern seperti saat ini. Banyak orang yang bermuncul-munculan, serta banyak orang yang masih menghina agama Islam. Seperti salah satu contohnya seorang Surabaya yang menginjak-injak Al-Quran serta memviralkannya di media sosial. Perlu kita yakini bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat muslim merupakan umat yang sangat berwibawa karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupan yang tidak bertentangan. Tentunya dengan Al-Quran mereka menafsirkan Al-Quran dengan perilaku dari berbagai lini kehidupan mereka, baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Lalu bagaimana dengan kita? Tentunya di kehidupan keseharian kita masih banyak hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran atau syariat-syariat Islam. Namun kita sebagai umat muslim harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan keseharian kita. Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab, yaitu Al-Quran, dan dia akan menghinakan beberapa kaum lain dengan kitab Al-Quran ini. Dari hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita mengetahui bahwa Allah akan mengangkat kemuliaan orang-orang yang membaca, mengkaji, serta mengamalkan Al-Quran. Dan Allah pun akan menghinakan mereka yang merendahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.